Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. PKS memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syahiku yakin pasangan ini bisa saling melengkapi untuk memimpin Jakarta. Syahiku meminta semua kader PKS berjuang memenangkan pasangan ini. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Anies Baswedan agar hati-hati menyambut keputusan PKS menjadikannya calon gubernur berpasangan dengan Sohibul Iman, wakil Ketua Dewan Syuro PKS untuk Pilkada Jakarta. Mengapa kok sampai ada pendapat seperti ini di tengah-tengah publik sekarang ini di Jakarta? Kelihatannya karena PKS terkesan seperti memaksakan harus dari internal partainya yang menjadi cagup atau cawagup yang akan dia dukung dan dia usung di Pilkada Jakarta ini. Sehingga terkesan PKS mengunci langkah Anies Baswedan. Dengan telah diputuskannya secara resmi Anies berpasangan dengan Sohibul Iman, partai yang akan bergabung dengan PKS nanti mendukung Anies Baswedan tentu harus mau cawagupnya dari PKS. Sebutlah nanti kalau PDIP mau mendukung Anies Baswedan, PDIP telah dikunci oleh PKS harus mau pasangan Anies Baswedan itu dari PKS. Demikian juga kalau Nasdem dan PKB. Padahal kita tahu di PDIP itu ada yang namanya Andika Perkasa. Tokoh yang benar-benar diakui kehebatannya berdasarkan jam terbang seorang Andika Perkasa sebagai seorang yang telah pernah menjadi Kasat dan menjadi Panglima TNI. Di Nasdem, di sana ada yang namanya Sahroni. Sahroni telah diakui bahwa basis suaranya di Jakarta Utara tidak perlu diragukan lagi. Kita tahu kekalahan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 baru lalu di Jakarta. Kalau kita tidak keliru, di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kalau Anies berpasangan dengan kader PDIP, kekuatan PDIP pada pemilu kemarin ini di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Berarti kekosongan basis Anies bisa diisi oleh kader dari PDIP. Dan kalau dengan Sahroni bisa dia isi untuk di Jakarta Utara khususnya dan juga untuk di Jakarta Barat.
Sebab di samping Sahroni begitu kuat basisnya di Jakarta Utara, Partai Nasdem cukup terbilang kuat di Jakarta Barat. Tetapi kalau Anies berpasangan dengan Sohibul Iman yang PKS, persis beririsan kekuatan basis suara Anies dengan suara Sohibul Iman atau dengan suara PKS. Kenapa demikian? Selama ini pemilih PKS identik dengan pemilih Anies Baswedan. Dan mungkin juga karena mengingat itu, maka cepat-cepat PKS merubah keputusan pertamanya menjadikan Sohibul Iman menjadi cagup, menurunkannya menjadi cawagup, dan mengambil Anies sebagai cagup, berpasangan dengan Sohibul Iman sebagai cawagup, dan mengumumkannya ke publik secara resmi secepatnya. Banyak kalangan politisi yang terkejut melihat langkah yang diambil oleh PKS ini. Termasuk diantaranya Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Baik, Bang Ray, apa yang Anda baca dari keputusan PKS ini dengan resmi atau mendukung Anies dan Sohibul nih? Ini sengaja untuk menguatkan posisi tawar PKS atau bagaimana menurut Anda? Ya, jujur saya takjub sedikit dengan langkah PKS ini ya. Bukan pasangannya, kalau melihat Iman dengan Anies dengan Iman itu ya udah kejebak dari awal. Yang membuat saya takjub itu bukan itu. Tapi kan baru 3 hari yang lalu PKS menyebutkan calon mereka itu adalah Pak Sohibul Iman untuk calon gubernur DKJ begitu ya. Tiba-tiba hanya berhitung 3 hari berubah sekarang menjadi Sohibul Iman hanya jadi calon wakil gubernur, ya kan? Itu yang membuat kita terkejut. Kok cepat sekali perubahannya gitu. Apa yang terjadi di PKS sehingga hanya dalam hitungan 3 hari kok posisinya udah berubah gitu. Tapi saya kira ini menggambarkan 2 hal. Pertama adalah kayaknya PKS kembali ke mood awal deh gitu ya. Apa mood awalnya itu? Kemampuan lobby yang memang tidak terlalu memadai gitu. Kemampuan negosiasi yang nggak terlalu memadai gitu. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan udah 2 kali nih PKS dengan model yang kayak begini kan. Tahun 2017 dahulu Sandiaga sama Mardhani Alisera gagal, akhirnya digantikan oleh Anies sama Sandiaga kan. 2000 berapa tuh yang Anies mencalon, yang Sandiaga lalu calon 2019 yang lalu. Sandiaga calon wakil presiden. Akhirnya mestinya posisinya diganti oleh wakil dari PKS, tetapi tiba-tiba Gerindra juga yang ambil gitu. Ini menurut saya juga strategi yang terlalu cepat untuk untuk dibaca gitu. Dan banyak juga sekarang ini yang menilai Anies berpasangan dengan Sohibul Iman sama dengan berada dalam satu kotak untuk ingin memenangkan pertarungan dalam satu ruang yang besar. Untuk kita ingat, jika sempat Anies Baswedan kalah dalam pertarungan Pilkada Jakarta ini, tidak dapat kita bayangkan risiko yang harus ditanggungkan oleh Anies untuk dia melangkah nanti ke Pilpres 2029. Ini pertarungan hidup mati bagi Anies. Sekali lagi, ini adalah pertarungan hidup mati bagi Anies untuk langkah politiknya ke depan menuju Pilpres 2029. Karena itu, memang wajar kalau banyak kalangan sekarang ini yang berpendapat hati-hati Anies berada dalam langkah yang diambil oleh PKS ini. Memang harus kita akui, dengan diputuskannya oleh PKS
Anies berpasangan dengan Sohibul Iman, mungkin tidak terlalu sulit bagi Anies untuk melaju mendaftar ke KPU nanti. Hanya tinggal mencari 4 kursi lagi. Karena PKS adalah partai pemenang yang punya kursi 18 di Jakarta. Tetapi pertarungan Anies bukan pertarungan hanya sampai di gerbang KPU. Pertarungan Anies adalah pertarungan untuk sampai nanti ke istana tahun 2029. Sahabat BN, kita tahu kemarin ini PKS nyaris goyah imannya ketika dia mendapatkan tawaran sebagai cawagup, sebagai menteri, dan untuk penggantian dana yang dihabiskannya pada Pilpres dan Pemilu 2024 yang berlangsung kemarin ini. Banyak kalangan melihat iman PKS nyaris goyang. Sehingga ketika itu komentar-komentar yang berseliweran di publik mengatakan PKS sekarang ini tidak lagi mengedepankan istiqomah, tapi telah mengedepankan tahta. Mungkin juga karena melihat reaksi dari publik inilah maka cepat-cepat PKS memasangkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Tetapi jangan lupa, peristiwa semacam ini telah pernah dilakukan PKS pada tahun 2017. Ketika pertama PKS memasangkan Sandiaga Uno dengan Mardhani Alisera dari PKS. Tetapi akhirnya yang sampai ke KPU Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Jangan-jangan nanti ketika ada perubahan peta politik atau jika nanti PKS goyang imannya karena tawaran-tawaran yang menggiurkan, Anies tinggal dia cari pasangan Sohibul Iman dengan yang lain untuk sampai ke KPU. Jangan-jangan. Makanya sekali lagi Anies Baswedan agar berhati-hati dengan langkah PKS sekarang ini. Sebab PDIP boleh dikatakan sangat bisa dipercaya untuk mau mengambil Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta yang untuk diusung dan dukungnya. Karena kenapa? PDIP bisa diyakini 99, sekian sekarang ini bahwa dia tidak akan pernah mendukung calon yang diusung Indonesia Maju. Notabene-nya Jokowi, siapapun calonnya. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.